Selamat datang di channel Harso. Di kesempatan kali ini saya sebagai mentor yaitu Harso akan mendongeng sebuah alur cerita film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil 2019. Film ini menceritakan seseorang psikopat yang menjadi incaran para gangster dan kepolisian di Korea Selatan. Oke, biar nggak bosan, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Di jalan malam yang sepi, ada mobil hitam dan mobil putih yang berjalan. Tiba-tiba mobil putih yang ada di belakang menabrak mobil hitam yang ada di depannya. Kemudian turunlah mereka. Pemilik mobil hitam lalu mengomel dan mengecek mobilnya sambil memfoto-foto. Tiba-tiba diserang oleh pemilik mobil putih, sebut saja Paijo. Paijo menikam orang tersebut sampai koit. Pagi hari di perempatan, seseorang dari kepolisian yang bernama Jung Deng Sok melihat para gangster yang sedang mengganggu warga yang berada di depan kasino markas para gangster. Setelah itu, Pak Jung mendatangi kasino itu. Pindah di tempat gym, ada seseorang yang lagi melatih otot-ototnya menggunakan samsat. Tiba-tiba ada seseorang yang berpakaian rapi memanggilnya bos. Alangkah mengejutkannya, di dalam samsak ada seseorang yang babak belur. Sepertinya dia adalah bos gangster, namanya adalah Jang Dok. Kemudian Jang Dok sudah berganti baju dan berjalan sambil menelpon seseorang polisi kepercayaannya, memberitahu bahwa anak buahnya mengganggu bisnisnya. 혼자 다 드시니까 밑에서는 상품권 깡하지 말라 그랬잖아. Polisi tersebut adalah Pak Jung yang tadi datang ke kasino. Ternyata itu bisnis Jang Dok. Setelah itu Pak Jung ditelepon atasannya. Kemudian Pak Jung mendatangi sebuah tempat yang sudah banyak polisi di sana. Ternyata itu adalah tempat pembunuhan malam tadi yang dilakukan Paijo. Sepertinya Pak Jung mencurigai goresan di belakang mobil. Pindah di pertemuan Jang Dok dan ketua gangster sebelah, sebut saja Karim. Terlihat di pertemuan itu kurang kondusif sehingga Jang Dok harus turun tangan. Di Departemen Kepolisian sedang mengadakan rapat tentang kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Pak Jung memberikan hasil investigasinya kepada atasan. Sedikit ada adu argumen di antara mereka. Lalu rapat diakhiri kurang mengenakan. Malam hari terlihat Jang Dok yang pulang sendirian. Tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Jang Dok keluar dan menyuruh orang yang menabrak mobilnya pergi. Namun ketika Jang Dok mau masuk mobil lagi, tiba-tiba ditikam dari belakang. Sehingga Jang Dok terpaksa melawan. Paijo beberapa kali menusuk Jang Dok, namun Jang Dok berhasil mengembalikan keadaan. Paijo kabur dengan luka tusuk di dadanya. Kemudian Paijo menabrak Jang Dok hingga terkapar. Dibawalah Jang Dok ke rumah sakit dan tangan kanan Jang Dok melakukan penyerangan ke geng sebelah, mengira itu ulah geng sebelah. Pindah di tempat lain, sebuah mobil putih yang di dalamnya ada Paijo yang mencuci pisau. Kemudian Paijo mendatangi kandang anjing lalu menikam pemilik kandang anjing itu. Pagi hari di kamar rumah sakit, Jang Dok kedatangan Pak Jung yang ingin menginterogasinya. Namun gagal karena Jang Dok tidak mau polisi mengetahuinya. Pak Jung pun pergi. Pak Jung kemudian mencari tahu sendiri dengan melihat mobil Jang Dok yang ada di parkiran yang terlihat lecet di bagian belakang dan tak lupa memotonya. Di kantor kepolisian, Pak Jung melapor ke atasannya yang bernama Sun. Pak Sun memberitahu jangan ikut campur urusan Jang Dok. Tetapi Pak Jung tetap ngeyel karena Jang Dok tahu wajah Paijo. 돌리면 사람 사는 거 일도 아니야. 범인 얼굴을 봤잖아요. 이 자식이 말도 안 되는 소리하고 자빠졌어. Pindah di tempat rest area, pengendara truk berhenti di sana dan terlihat Paijo yang lagi ngopi. Melihat ada orang, Paijo gatal dan langsung membantainya. Diperlihatkan Jang Dok berhasil menggambar sketsa wajah Paijo dan menyuruh tangan kanannya mencari Paijo sebelum polisi menemukannya.
Kembali ke Pak Ijo yang berhasil membegal truk tanpa diduga ada seseorang lagi di dalam truk. Tanpa babi bu, Pak Ijo juga membantainya hingga tak sadar pisaunya jatuh di jalan. Beberapa hari dari itu, Pak Jung menggerebek kasino Jangdok. Setelah itu, menemui Jangdok dan membahas Pak Ijo. Malam hari, terlihat Jangdok dan tangan kanannya menemukan pisau Pak Ijo yang terjatuh di jalan tadi. Pisau itu kemudian disimpan. Pagi hari, Jangdok menelpon Pak Jung. Jangdok memberitahu bahwa dia ingin membicarakan soal Pak Ijo. Di pertemuan itu, Jangdok memberikan kunci mobil Pak Ijo, lalu memperlihatkan sketsa wajah Pak Ijo dan mengejaknya kerjasama menangkap Pak Ijo. Pak Jung pun menyetujuinya. Para kepolisian dan gangster bersatu mencari informasi tentang Pak Ijo. Malam hari ketika pencarian informasi itu, ketua geng sebelah ditikam oleh seseorang menggunakan pisau Pak Ijo yang ditemukan Jangdok. Pagi hari, Pak Jung menemui seseorang perempuan, sebut saja Sumi, untuk memeriksa temuannya, karena Sumi adalah petugas investigasi. Setelah itu, kepolisian melihat ada yang janggal, karena setiap ada kejadian pembunuhan, pasti tidak ada celah barang bukti. Ini malah terlihat jelas. 오케이, I'm finished. 그래. 진짜 어이가 한 놈이 다 죽였단 소리잖아. Tanpa lama-lama, Pak Jung melabrak Jangdok dan langsung memberi hantaman. Jangdok pun terpancing dan langsung berkelahi. Pak Jung dibuat kelabakan melawan Jangdok. Pak Jung bertanya apakah dia membunuh Karim, ketua geng sebelah. Secara belak-belakan, Jangdok mengakuinya. Lalu, Pak Jung pun pergi dengan kesal. Keesokannya, Korea Selatan dibuat geger dengan berita tentang Pak Ijo. Lalu kantor kepolisian yang dipimpin oleh Pak Son didatangi petugas investigasi karena kepolisian dianggap tak becus mengungkap kasus Pak Ijo. Malam hari, Pak Ijo yang melihat berita tentangnya FYP di mana-mana. Di markas almarhum Karim, ketua gangster sebelah yang lagi mengadakan acara berkabung. Di sana sudah ada Pak Ijo, lalu Pak Ijo memberi surat kepada tangan kanan Karim sambil melihat Jangdok yang berisi bukan saya yang membunuh. Setelah itu Pak Ijo membantai orang lagi dengan cara yang sama, menabrakkan mobilnya lalu menikam mangsanya. Pindah ke tempat investigasi mobil, di sana ada Jangdok dan Pak Jung. Tiba-tiba geng sebelah menyerbu tempat itu hingga baku hantam pun tak terhindarkan. Penyerangan itu dipimpin oleh tangan kanan ketua geng sebelah. Jangdok dan Pak Jung awalnya kewalahan, tetapi dengan kemampuan seperti manusia setengah dewa, meskipun sedikit mendapat luka gores, mereka berdua berhasil meratakan geng sebelah. Pak Jung bertekad untuk membongkar kasus ini hingga membuat sedikit perbedaan pendapat dengan Pak Sun. Pak Sun juga menyuruh untuk menyelidiki sebuah kasus pencurian mobil. Pindah di sebuah rumah, Pak Jung dan rekan-rekannya lagi menyadap telepon istri korban dengan Pak Ijo. 왜 자꾸 장소를 바꿔요? 마지막입니다. Lalu istri korban membawa sebuah uang tebusan ke sebuah warung gang kecil bersama Pak Jung dan rekan-rekannya. Di tengah-tengah itu, Pak Jung melihat Pak Ijo yang mau kabur. Kemudian Pak Jung dan rekan-rekannya mengejarnya. Tetapi Pak Ijo berhasil lolos. Pak Jung dan rekan-rekannya menginterogasi pemilik warung. Pemilik warung memberitahu bahwa Pak Ijo memberikan uang $20. Pak Ijo juga memesan minuman dan makanan. Kemudian Pak Jung bertanya di mana botol minumannya. Lalu Pak Jung dan kawan-kawan pindah di tempat daur ulang untuk mencari botol minuman itu. Di kantor, Sumi menyuruh Pak Jung mencari orang dengan sidik jari yang sudah didapatkan. Di sebuah kosan, Pak Jung ditemani rekannya. Pak Jung memasuki sebuah kamar dan menemukan foto Pak Ijo. Lalu menyocokkan sketsa Pak Ijo, ternyata benar. Dan Pak Jung juga segera menghubungi markas. Pindah di pertemuan Jangdok dan rekan bisnisnya, salah satu rekan bisnisnya tampak menyinggung perasaan Jangdok. Hingga inilah akibatnya. Tak lama dari itu, Pak Jung mengabarkan bahwa Pak Ijo telah ditemukan.
Setelah itu, Pak Jung dan Jack Dog beserta anak buahnya mengadakan rapat. Terungkaplah identitas Paijo, namanya adalah Kang Keong. Mereka berencana menangkap Paijo hidup-hidup. Dari pihak kepolisian maupun gangster menyebar mencari Paijo. Dari daerah satu ke daerah lainnya hingga gang tikus dan gang semut, pokoknya harus ketemu. Pada saat sore hari, situasi hujan, Jang Dok berdiri di pinggir jalan, menggunakan payung, lalu melihat siswi SMA kehujanan, kemudian memberikan payungnya ke siswi itu. Malam hari di sebuah kedai, para gangster dan kepolisian sedang mendekatkan diri masing-masing sambil minum es teh. Tiba-tiba di televisi ada berita pembunuhan dan terlihat ada payung Jang Dok yang diberikan ke siswi tadi. Lalu mereka bergegas pergi menelusuri daerah itu. Kemudian ketemulah kosan Paijo, lalu mereka menunggu Paijo pulang untuk menciduk Paijo. Terlihatlah mobil Paijo. Ketika mau diciduk, tiba-tiba Paijo tancap gas hingga kejar-kejaran tak terhindarkan. Pak Jung dan Jack Dog terus mengejar hingga di saat di pertigaan mobil Paijo ditabrak dari samping oleh Jang Dog. Paijo pun lari namun berhasil dikejar hingga membuat tangan kanan Jang Dog sekarat. Jang Dog kemudian menemukan tangan kanannya, lalu tangan kanannya menyuruh mengejar Paijo. Jang Dok kemudian menemukan bekas darah dan mengikutinya. Ternyata itu adalah tempat karaokean. Jang Dok kemudian melihat salah satu kamar ada yang aneh. Lalu inilah yang terjadi. Kemudian Jang Dok menyeret Paijo keluar dan membawa Paijo ke gudangnya lalu melakukan penyiksaan. Ketika kepala Paijo mau dipenggal, tiba-tiba ada mobil menerobos masuk menabrak Jang Dok. Ternyata itu adalah Pak Jung. Lalu Pak Jung membawa Paijo pergi meninggalkan Jang Dok yang terkapar. Dibawalah Paijo ke kantor polisi. Beberapa hari dari itu, berita tentang penangkapan Paijo viral. Setelah itu, persidangan dimulai. Jang Dok sebagai gangster terganas menyerahkan diri, rela menjadi saksi demi memenjarakan Paijo. Bukti-bukti yang disampaikan Jang Dok berhasil menjebloskan Paijo. Jang Dok juga ditahan karena kasus-kasusnya. Ternyata mereka berdua diletakkan di penjara yang sama. Dan inilah giliran pembalasan Jang Dok. Namun film pun terpaksa berhenti karena sudah tamat. Ada beberapa pesan dari film ini. Jangan suka menyimpan bangkai, pasti akan tercium. Cepat atau lambat pasti akan tercium. Ya, seperti itulah kejahatan. Jangan sampai kamu menyimpan kejahatan. Pasti kejahatan, cepat atau lambat pasti akan tercium juga. Oke, saya Harso pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembuh lah, bingung.